Banyak orang memulai perjalanan spiritual dengan harapan besar. Mereka membayangkan momen kebangkitan seperti fajar yang perlahan mengusir malam, hangat, damai, dan membebaskan. Seolah begitu, terbangun, segala beban lenyap, hidup menjadi ringan, dan arah hidup menjadi jelas. Tapi kenyataannya sering kali justru sebaliknya. Kebangkitan bukanlah titik akhir, melainkan pintu gerbang menuju ruang yang belum dikenal, sebuah pembongkaran besar-besaran terhadap semua yang kita kira benar. Ketika tabir kesadaran terbuka, ilusi yang dulu kita anggap sebagai kenyataan mulai runtuh satu persatu. Dunia lama yang sebelumnya terasa normal, mendadak kehilangan makna. Nilai-nilai yang kita yakini, ambisi yang kita kejar, bahkan relasi yang kita bangun, tampak rapuh dan dangkal. Namun dunia baru, yang lebih sejati, belum sepenuhnya terlihat. Disinilah muncul rasa kosong, bingung, bahkan panik. Kita berdiri di ambang, tapi belum tahu harus melangkah kemana. Kebangkitan spiritual seringkali terasa seperti krisis, karena di satu sisi kita merasakan dorongan kuat untuk menjadi lebih otentik, namun di sisi lain, kita belum tahu siapa diri kita sebenarnya tanpa topeng-topeng lama. Ini bukan kegagalan. Ini adalah transisi, sebuah fase limbo eksistensial yang melelahkan, namun juga sakral. Kita sedang dibentuk ulang. Dalam fase ini, harapan akan kedamaian instan justru bisa jadi jebakan, karena setiap upaya mencari rasa nyaman cepat-cepat hanya akan menunda proses transformasi. Yang dibutuhkan bukan pelarian, tapi keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam kekacauan itu. Untuk bertahan di antara dua dunia, yang satu telah hancur dan yang satu belum terlahir. Kebangkitan bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan penyelaman mendalam ke dalamnya. Ia memaksa kita melihat luka-luka yang telah lama tersembunyi, menghadapi bayang-bayang yang selama ini kita hindari. Tapi justru disitulah potensi pembebasan sejati tersembunyi, karena saat kita berhenti memaksa semuanya masuk akal dan mulai menerima bahwa jalan ini memang belum punya peta, di sanalah cahaya sejati mulai muncul, perlahan tapi pasti. Salah satu kejutan terbesar setelah kebangkitan adalah kekacauan yang tak terduga, bukannya merasa lebih damai, justru muncul kegelisahan yang mendalam. Emosi-emosi lama, trauma yang terkubur, bahkan pola pikir yang kita kira sudah lama ditinggalkan, semuanya kembali ke permukaan. Kita bertanya, mengapa hidupku terasa lebih kacau sekarang? Padahal justru, itulah tanda bahwa kesadaran sedang bekerja. Kebangkitan ibarat cahaya yang tiba-tiba menyorot sudut-sudut gelap dalam diri. Apa yang dulunya tersembunyi kini terlihat jelas. Bukan karena kita semakin rusak, tapi karena kita mulai melihat dengan jujur. Selama ini, banyak hal yang kita tekan demi bertahan. Tapi ketika kesadaran tumbuh, mekanisme penyangkalan itu tak lagi bekerja. Luka lama mulai berbicara, rasa takut yang lama dibungkam mulai berteriak. Identitas yang dibangun dari kepalsuan mulai runtuh. Rasa kehilangan arah yang muncul bukan kesalahan, tapi sebuah fase penting. Kita memang sedang terhilang, tapi bukan tanpa tujuan. Seperti kupu-kupu yang melewati fase kepompong, bentuk lama harus larut dulu sebelum wujud baru bisa lahir. Proses ini menyakitkan karena kita sedang melepaskan segala yang pernah kita andalkan, keyakinan, kebiasaan, bahkan cara kita melihat diri sendiri. Kita sering mengira bahwa perjalanan spiritual adalah jalur menuju kedamaian yang mulus. Tapi sebenarnya, ia adalah jalan kembali ke diri yang otentik. Dan itu berarti menghadapi semua yang selama ini menghalangi kita untuk menjadi utuh. Hidup memang terasa berantakan, karena ada bagian dalam diri yang sedang disusun ulang. Kekacauan ini bukan akhir, melainkan pembersihan. Tanah lama dibongkar agar ruang bagi kehidupan baru bisa terbuka. Saat kita mulai menyadari bahwa perasaan bingung, sedih, atau hancur adalah bagian dari proses, kita tak lagi melawan. Kita berhenti bertanya, ada apa denganku? Dan mulai berkata, oh, ini dia, ini prosesnya. Di momen itu, meskipun luka belum sembuh, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda, kehadiran, dan dari sinilah kekuatan sejati mulai bertumbuh.
Setelah menyadari bahwa hidup lama dibangun di atas ilusi, dorongan pertama yang sering muncul adalah keinginan untuk memperbaiki diri. Kita merasa harus menjadi pribadi yang lebih tercerahkan, lebih spiritual, lebih bersih. Namun tanpa disadari, dorongan ini sering lahir bukan dari cinta, tapi dari ketakutan, dari ego yang menyamar sebagai pencari kebenaran. Alih-alih merasa bebas, kita justru mulai menilai diri lebih keras. Setiap emosi negatif dianggap sebagai kegagalan. Setiap kesalahan dilihat sebagai kemunduran. Kita mengejar versi diri yang sempurna, dan ketika kita tak mencapainya, kita merasa tidak cukup. Padahal esensi dari perjalanan spiritual bukanlah tentang menjadi sempurna, tapi mengenali keutuhan yang sudah ada di dalam diri kita, meski belum terlihat rapi. Ini adalah jebakan halus, spiritualitas sebagai performa. Kita mulai mengoleksi teknik, mantra, buku, kristal, upacara, dan simbol. Tapi bukan sebagai alat untuk kembali ke dalam, melainkan sebagai topeng baru untuk menutupi rasa tidak cukup. Kita berpikir, jika aku cukup bermeditasi, cukup tahu tentang cakra, cukup mengenal filsafat, maka aku akan tercerahkan. Tapi semua itu tetaplah kosong jika tidak dibarengi dengan kesadaran yang jujur dan terbuka. Ego, yang dulu menyamar lewat ambisi duniawi, kini mengenakan jubah spiritual. Ia tetap berbisik, kamu belum cukup. Dan selama kita terus mendengarkannya, kita akan terus merasa tertinggal, bahkan di jalan yang seharusnya membawa pulang. Yang sering terlupa adalah bahwa kesadaran bukanlah tentang membenahi diri, melainkan tentang menyadari diri. Sadar bahwa kita pernah terluka, sadar bahwa kita pernah tersesat, dan sadar bahwa semua itu tidak membuat kita cacat, melainkan manusia. Dari kesadaran itu muncul welas asih, bukan penilaian. Dan dari welas asih, tumbuh keheningan sejati. Maka berhentilah memperbaiki dirimu. Alih-alih itu, dengarkan, rasakan, hadir. Karena di balik lapisan-lapisan luka, ada dirimu yang tak pernah rusak. Ia tidak butuh perbaikan. Hanya butuh dikenali. Dalam perjalanan batin, ada satu kata yang sering disalahpahami, yaitu surrender. Banyak mengira surrender adalah bentuk kelemahan, tanda menyerah pada hidup, kehilangan arah, atau berhenti berusaha. Padahal, surrender sejati bukan tentang pasrah tanpa daya, melainkan tentang melepaskan ilusi bahwa kita harus mengendalikan segalanya. Sejak kecil kita diajarkan untuk berjuang, meraih, dan mempertahankan. Kita terbiasa berpikir bahwa keselamatan terletak dalam kendali. Tapi semakin kita tumbuh dalam kesadaran, semakin terlihat bahwa upaya mengendalikan hidup justru menjadi sumber penderitaan. Kita ingin memaksa hidup sesuai rencana, padahal hidup punya ritme dan kebijaksanaannya sendiri, yang sering tak bisa dipahami lewat logika. Surrender bukan kehilangan diri, tapi menemukan keberanian untuk tidak melawan. Ia adalah momen ketika kita duduk di tengah kekacauan dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu apa yang terjadi, dan aku tak harus tahu. Disinilah benih keheningan sejati mulai tumbuh, keheningan yang tak lagi bergantung pada kepastian. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, justru sebaliknya, kita merawat hidup ini tanpa menggenggamnya terlalu erat. Kita mencintai tanpa mengikat, kita berdoa tanpa menuntut, kita bergerak tanpa terus-menerus bertanya, apakah ini akan berhasil? Dalam surrender, ada ruang untuk hidup mengalir tanpa harus sesuai harapan. Momen paling sakral dalam perjalanan spiritual bukanlah ketika semua terasa jelas, tapi ketika kita mampu berdiri dalam ketidakpastian dan tetap membuka hati. Saat kita tidak tahu harus kemana, dan justru di titik itu kita merasakan kehadiran yang paling dalam. Karena yang sejati tak pernah bisa dicapai lewat kontrol. Ia hanya bisa ditemukan saat kita berani diam, berani melepaskan, berani mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja dan tugas kita bukan menaklukkannya, tapi mempercayainya. Ketika hidup mulai bergeser dan apa yang dulu terasa kokoh tiba-tiba runtuh, ketidakpastian muncul sebagai bayangan yang membayangi langkah kita. Kita tak tahu lagi siapa kita, kemana arah hidup ini,
Atau mengapa semuanya terasa tak terduga? Tapi justru di ruang kosong inilah, di antara kehilangan dan harapan, terbuka sebuah kemungkinan yang sangat dalam. Transformasi. Ketidakpastian sering ditakuti bukan karena apa yang terjadi di luar, melainkan karena apa yang ditimbulkan di dalam. Ketakutan, keraguan, dan rasa tidak aman muncul karena kita terbiasa hidup dengan peta yang jelas. Tapi kesadaran tidak bekerja dengan garis lurus. Ia membawa kita ke wilayah yang belum terpetakan, bukan untuk menyesatkan, melainkan untuk menghapus batas-batas lama agar sesuatu yang lebih sejati bisa muncul. Kita diajak berhenti berenang melawan arus. Selama ini kita terbiasa melawan situasi, melawan emosi, bahkan melawan diri sendiri. Tapi pada titik tertentu, akan tiba kesadaran bahwa semua perlawanan itu melelahkan. Dan ketika kita berhenti melawan, bukan berarti kita tenggelam. Justru di sanalah kita mulai mengapung. Kita mulai merasakan bahwa arus ini, meskipun tak kita pahami, mengetahui jalannya. Ketakutan pada yang tak dikenal bukan karena realitas itu sendiri, tapi karena kita kehilangan ilusi kendali. Padahal, dalam ketidaktahuan itu, hidup bisa menyentuh kita lebih dalam. Ketika peta lama tak berlaku lagi, barulah kita benar-benar melihat, bukan dengan mata pikiran, tapi dengan mata hati. Transformasi tidak terjadi ketika semua terasa stabil. Ia tumbuh dari kekacauan yang dipeluk, dari ketakutan yang dihadapi, dari keheningan yang dipilih meski jiwa gemetar. Karena hanya dalam ruang kosong, sesuatu yang baru bisa lahir. Maka jika hidupmu kini terasa tak pasti, jika kamu tak tahu kemana melangkah, ingatlah. Itu bukan akhir. Itu adalah awal dari versi dirimu yang belum pernah hidup sebelumnya. Dan satu-satunya hal yang diminta darimu adalah ini, percaya bahwa sungai tahu kemana ia mengalir. Di tengah perjalanan spiritual, muncul satu pertanyaan penting yang sering luput dari perhatian. Siapa sebenarnya yang mencari kedamaian? Kita mungkin menjawab dengan cepat, aku. Tapi siapa aku yang dimaksud? Apakah itu suara lembut di dalam hati, atau justru sosok yang gelisah dan selalu merasa kurang? Seringkali yang sibuk mengejar kedamaian adalah ego, bagian dari diri yang terbentuk oleh masa lalu, oleh luka dan keinginan untuk merasa aman. Ia merasa bahwa kedamaian adalah tujuan yang harus dicapai, sesuatu yang berada di luar sana, di masa depan, jika saja kita cukup rajin, cukup disiplin, cukup spiritual. Namun jiwa tak mencari apa-apa, ia tak berambisi, ia hadir, ia tenang. Jiwa adalah keheningan itu sendiri. Dan inilah paradoksnya. Saat kita berhenti mengejar kedamaian dari tempat ego berusaha, kita mulai merasakannya muncul secara alami, bukan sebagai pencapaian, tapi sebagai keadaan dasar keberadaan. Pergeseran besar terjadi ketika kita mulai sadar bahwa penderitaan lahir dari identifikasi kita yang terlalu dalam dengan cerita tentang siapa kita, tentang apa yang seharusnya terjadi, tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita merasa sebagai korban dari keadaan, dari masa lalu, dari dunia luar. Tapi ketika kesadaran tumbuh, muncul jarak antara kita dan cerita itu. Kita mulai melihat bahwa aku bukanlah narasi, melainkan ruang sunyi yang menyaksikan semuanya. Dari sini muncul transisi dari pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang ini ajarkan padaku, dan pergeseran kecil ini mengubah segalanya. Kita tak lagi menuntut agar dunia berubah demi membuat kita tenang. Kita mulai bertanya bagaimana kita bisa hadir dengan lebih jujur di tengah ketidakpastian. Kedamaian sejati bukanlah hasil dari perbaikan keadaan luar, melainkan buah dari kehadiran yang dalam di dalam diri. Dan kehadiran ini tak membutuhkan cerita, ia hanya butuh ruang. Saat ego larut, saat pencarian mereda, saat pertanyaan tak lagi butuh jawaban, di sanalah kedamaian yang kita cari diam-diam menyambut kita pulang. Ada momen ajaib yang sulit dijelaskan dengan logika, ketika setelah sekian lama kita berusaha dan bergumul, tiba-tiba sesuatu berubah, bukan karena kita menambah usaha, tapi karena kita berhenti melawan. Ketika kita benar-benar surrender, sesuatu di dalam diri menjadi hening.
Dan justru dari keheningan itu, hidup mulai bergerak dengan cara yang tak terduga. Inilah momen ketika semesta mulai menjawab. Surrender membawa kita ke frekuensi yang berbeda. Kita tak lagi berada dalam getaran ketegangan, kecemasan, atau penolakan. Sebaliknya, kita mulai beresonansi dengan kelapangan, penerimaan, dan kepercayaan. Dan dalam keadaan ini, energi kita menjadi lebih jernih, lebih selaras, lebih terdengar oleh kehidupan itu sendiri. Yang dulu terasa buntu mulai terbuka, jalan-jalan baru muncul, bukan karena kita memaksa, tapi karena kita cocok dengan alurnya. Sinkronisitas menjadi bagian dari keseharian. Orang yang tepat datang pada waktu yang tak terduga. Peristiwa terjadi dengan mudah, seolah dunia merespons sesuatu yang tak kita ucapkan dengan kata. Bukan karena kita menariknya lewat teknik tertentu, tapi karena energi kita tidak lagi menolak hidup. Kita menjadi seperti tanah yang subur, tidak menuntut hujan, tapi siap menerima kapanpun ia datang. Damai yang muncul pun berbeda. Ia bukan hadiah dari perjuangan panjang. Ia bukan piala yang kita raih setelah lelah bertanding. Ia muncul sebagai akibat dari keheningan yang kita peluk. Ketika kita berhenti mengejar, ketika kita berhenti berusaha menjadi baik, benar, atau spiritual, saat itulah damai datang, tidak dari luar, tapi dari dalam. Surrender bukanlah akhir dari tindakan. Kita tetap bergerak, berbicara, bekerja, mencinta. Tapi perbedaannya terletak pada dari mana gerakan itu lahir. Bukan dari dorongan takut, tapi dari ruang yang luas dan hening. Dan di ruang inilah, semesta yang selama ini terasa asing, mulai terasa akrab. Kita tak lagi merasa harus mengendalikan hidup, karena kini kita tahu, hidup sudah bergerak bersama kita sejak awal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.